Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak batu primordial yang dibutuhkan untuk memulihkan esensi sejati. Setelah mengonsumsi 6 hingga 7 juta batu primordial, esensi sejati Ye Chen akan segera terisi kembali, dan dia dapat terus mengumpulkan cairan listrik ungu. Koleksi ini memakan waktu seminggu penuh. Pada hari pertama, mereka mengumpulkan cairan spiritual Zidian paling banyak, lebih dari 2.300 tetes. Keesokan harinya ada sedikit penurunan, dan jumlahnya lebih dari 2.000 tetes. Pada hari ketiga, turun tajam, kurang dari 1.000 tetes. Hari keempat juga 1.000 tetes. Pada hari kelima, turunkan setengah lagi menjadi 500 tetes. Untungnya naik lagi di hari keenam, mencapai 1.100 tetes. Pada hari terakhir, karakter Ye Chen pecah, meskipun dia hanya mengumpulkan 1.000 tetes cairan petir ungu, itu termasuk gumpalan cairan petir ungu seukuran kentang, yang jumlahnya lebih banyak dari beberapa hari sebelumnya. Setelah 7 hari, Ye Chen mendapatkan panen yang baik. 1/8 dari cairan petir ungu diisi ke dalam ember batu giok setinggi 1 kaki, yang dalamnya sekitar 1 inci dan 2 inci, dan tidak ada cairan petir ungu di dalamnya. Aliran udara ungu di area yang luas ini, juga jarang tersebar di mana-mana, dan tidak ada gunanya mengumpulkannya secara khusus. Lagi pula, Ye Chen mengkonsumsi yuan asli dan batu yuan ringan setiap saat, dan puluhan juta yuan abis, hanya jurang maut. Haha, bagaimana dengan hasilmu? Kenapa kamu tidak membandingkannya? Kembali ke Chifeng, mereka berlima meletakkan ember batu giok di atas meja di aula. Kaisar Chifeng tertawa. Membandingkan, Kaisar Huok membuka tutup tong batu giok, dan arus listrik ungu di dalamnya berkedip-kedip, dan auranya luar biasa, dalamnya sekitar 2 inci, setengah lebih dari Ye Chen. Setelah beberapa perbandingan, Kaisar Huok adalah yang terbanyak, Kaisar Siren adalah yang terbanyak kedua, diikuti oleh Kaisar Chifeng dan Kaisar Suekong, dan Ye Chen adalah yang terkecil. Ini bukan hari terakhir untuk mendapatkan ramuan petir ungu seukuran kentang, saya takutnya kurang. 5 orang beraksi kali ini. Tidak hanya cairan roh petir ungu dikumpulkan, tetapi juga tepi aliran udara ungu terdeteksi. Selanjutnya, Kaisar Chifeng mendorong Chifeng ke tepi aliran udara ungu. Apa yang terlihat adalah puncak gunung yang sangat megah, yang tingginya tidak dapat ditentukan, lebih dari setengah gunung. Itu benar-benar tertutup oleh aliran udara ungu, lapis demi lapis, lapis demi lapis. Di bawah lereng gunung, ada air terjun putih selebar 3.000 kaki yang menggantung ke bawah, membuat suara gemuruh seperti pembukaan dunia. Adapun sisi puncak gunung, ada hembusan angin aneh berwarna ungu, bercampur dengan petir ungu di angin aneh. Dilihat dari penampilannya, diperkirakan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Lihat, ada gua di belakang air terjun. Huokuedi menunjuk ke air terjun putih dan berkata, "Yah, semuanya, hati-hati." Tanpa ragu-ragu, Kaisar Chifeng langsung mengemudikan Chifeng dan bergegas. Ledakan. Akhirnya, Chifeng terbang keluar dari gua. Itu padang rumput. Setiap orang merasa ada desa lain di bawah pohon willow dan bunga, meski ada juga aliran udara ungu di atas padang rumput. Tapi aliran udara ungu sangat tinggi, dan melalui aliran udara ungu, ada cahaya lembut yang jatuh, dan padang rumput Nuoda tidak terbatas. Saat angin bertiup, lapisan riak hijau menyebar ke tepi, membuat orang merasa segar dan ingin berteriak. Ada banyak orang, kata Ye Chen. Ada beberapa, apa yang dilakukan orang-orang ini? Kaisar Suekong bertanya dengan ragu. Di padang rumput, dalam jarak pandang, ada lusinan sosok. Orang-orang ini tampaknya berjuang untuk sesuatu, dan pertempuran pecah dari waktu ke waktu. Gelombang kejut yang indah menyebar kemana-mana, menggulung potongan rumput di seluruh langit, tapi tidak ada yang menggunakan kapal perang untuk menyerang satu sama lain ya. Meriam boneka di kapal perang hanya bisa menyerang dalam garis lurus, dan itu tidak cukup untuk bertarung. Lagi pula, orang lain tidak akan berdiri di sana untuk menembakmu, dan itu tidak sebesar pohon anggur kematian tingkat kaisar. Pergi dan lihat dulu. Chifeng dengan cepat terbang, dan ketika mereka melewati medan perang, kelimanya akhirnya melihat apa yang mereka perjuangkan. Di udara, sebuah manik warna-warni tergantung di sana, bersinar terang. Ada 2 kelompok di sekitar mereka, yaitu suku Yasha dan suku Hijau berkelahi. Meskipun suku Yasha dan suku Hijau sama-sama anggota aliansi iblis, mereka hanya berkumpul saat bertarung dengan suku manusia. Biasanya, untuk harta, perlu bertarung. Fan, apakah itu seperti berkelahi dalam ras manusia? Jika ada harta, siapa yang rela melepaskannya? Kedua belah pihak ingin merebut manik-manik warna-warni, tapi untungnya manik-manik warna-warni itu sangat istimewa dan tidak bisa dihancurkan. Aneh, apakah manik warna-warni ini semacam harta karun?
Kaisar Huok mengelus dagunya. Tidak peduli apa, ambil satu dulu dan kemudian bicara. Melihat bahwa Kaisar Chifeng melihat bahwa mereka berasal dari suku Yaksa dan suku manusia hijau, senjata utama Chifeng mulai mengumpulkan energi. Setelah beberapa saat, 2 sinar merah tua yang sangat kental dan 22 sinar merah muda yang lebih ringan terbang keluar, padat. Bum bum bum. Gelombang kejut meluap, dan salah satu kaisar ras manusia hijau terbunuh oleh pengeboman, dan sisanya tidak dapat mengelak tepat waktu, dan dikirim terbang mundur oleh aliran udara. Ini milikku. Chifeng melewati manik-manik berwarna-warni, dan manik-manik berwarna-warni itu jatuh ke tangan Kaisar Chifeng. Pengadilan kematian. Mari kita bekerja sama untuk membunuh mereka. Kali ini, Kaisar suku Yaksa dan suku manusia hijau menjadi marah, dan bergandengan tangan untuk menyerang Chifeng, tetapi perisai pertahanan Chifeng jelas bukan sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Brengsek, ini adalah kapal perang kekaisaran. Seorang kaisar ras manusia hijau mengertakkan gigi. Haha, mari kita ambil manik-manik sebanyak yang ada, dan kemudian semua orang akan membaginya secara merata. Kaisar Chifeng sangat arogan. Di antara para kaisar, hanya sedikit orang yang dapat memiliki kapal perang kelas kaisar. Dia juga mendapatkannya di tempat rahasia secara kebetulan Chifeng. Dengan Chifeng, dia benar-benar dapat mengabaikan serangan kaisar dalam hal pertahanan. Chifeng jauh lebih kuat daripada baju besi kekaisaran dasar, bahkan sebanding dengan baju besi kekaisaran menengah, dan baju besi kekaisaran itu menghabiskan miliknya sendiri energi, dan Chifeng mengkonsumsi batu primordial, jadi ada celah besar di alam. 5, 10, 20. Mengandalkan angin merah, kelima orang itu merebut 20 manik-manik warna-warni, 4 di antaranya di tangan, tetapi mereka juga membuat marah sekelompok orang, sekelompok besar suku Yasha, suku orang hijau, dan raja suku iblis mengejar mereka. Itu tidak merebut ras manusia dan ras monster. Bum bum bum. Lusinan ratusan serangan menimpa Chifeng, dan Chifeng terhuyung-huyung, tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Setelah beberapa saat, Chifeng dikelilingi oleh ratusan kaisar alien. Saatnya untuk melihat bab yang sebenarnya. Pada saat ini, Chifeng tidak berguna, meskipun lawan tidak bisa menembus penutup pertahanan, mereka masih bisa menjebak Chifeng dan Palka terbuka, dan mereka berlima terbang bersama. Keluar dan bunuh mereka. Melihat 5 orang keluar, ratusan kaisar alien menunjukkan cibiran sinis di wajah mereka, dan menyerang dengan gerakan membunuh satu demi satu. Pes ini sedikit kartu, ngomong-ngomong, saya akan mengadakan pernikahan teman sekelas besok, itu menyakitkan. Setiap tahun selama 3 tahun, teman sekelas yang baik menikah, dan itu semua bulan Oktober, jika tidak ada yang tidak terduga, besok pembaruan akan normal, tetapi takut minum, saya akan mencoba yang terbaik. Ini pertengahan bulan, tolong minta tiket rekomendasi dan pas bulanan, dalam 10 hari di akhir bulan, Taiksu siap berjuang, kondisi bulan ini masih bagus. Betapa mengerikannya serangan ratusan raja yang memberi kaisar, bahkan jika raja yang memberi kaisar biasa mengenakan baju besi tingkat tinggi tingkat kaisar, mereka akan hancur berkeping-keping. Kamikaze menyala, padamkan untukku. Senjata Kaisar Chifeng sebenarnya adalah kipas besi merah menyala. Kipas besi dibuka, dan roh raksasa tergambar di atasnya. Ada api di sekitar roh raksasa, memegang kipas besi merah menyala. Setelah lewat, 3 sinar warna cahaya menyapu segera, dan lebih dari selusin serangan musnah, hanya 7 atau 8 serangan yang benar-benar mendarat di Kaisar Chifeng, dan sulit untuk menembus pertahanannya sama sekali. Kekuatan Kaisar Suekong adalah yang terlemah di antara kelimanya, tetapi dia juga seorang jenderal bintang 3. Dia mengangkat kedua telapak tangannya, dan mendorongnya keluar dengan keras di udara dingin. Beku dan beku. KKKK. Sejumlah besar serangan energi dibekukan, bahkan jika serangan itu menembus pembekuan, kekuatannya telah turun banyak, dan baju besi di tubuh Kaisar Suekong jelas tidak biasa, itu sebenarnya adalah baju besi tingkat Kaisar teratas, di Golden Menara Harta Karun Bintang Armor, ingin membeli sepotong baju besi kekaisaran teratas harus memiliki lencana umum bintang 4 asing. Diperkirakan Kaisar Chifeng membunuh seorang jenderal bintang 4 asing dan kemudian memberikan lencana itu kepada Kaisar Suekong. Lagi pula, siapa yang tidak peduli dengan keselamatan pacarnya? Kecuali Ye Chen, si Randy samar-samar adalah ahli nomor 1 di antara keempatnya, serangannya terbuka dan tertutup, dan 3 misteri emas, tanah, dan kayu digabungkan dalam satu pukulan, dan dia menyerang ke arah titik serangan paling intensif. Berderak, hampir 2 pukulan. 10 serangan dihancurkan oleh si Randy dengan 1 pukulan, dan kurang dari 5 serangan jatuh pada si Randy, dan yang terkuat dari si Randy sebenarnya adalah pertahanan. Dikombinasikan dengan baju besi tingkat kaisar tingkat atas, serangan ini adalah hanya menggaruknya gatal, tidak signifikan.
Tubuh mendominasi merah menyala, tarian Phoenix selama 9 hari. Tubuh Huokuedi penuh dengan cahaya merah, seperti Dewi Perang, senjatanya adalah tombak yang menyala. Ketika tombak itu tersapu, aura energi yang sangat besar keluar. Berubah menjadi Phoenix api melonjak 9 hari, dengan satu kepakan sayap Phoenix api, lusinan serangan dimusnahkan, dan serangan yang tersisa mendarat padanya, berdenting, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Ada juga beberapa serangan terhadap Ye Chen, 22 di antaranya. Meskipun 22 serangan ini tidak dapat digabungkan karena atribut yang berbeda dan gerakan yang berbeda, tetapi dengan begitu banyak gerakan pembunuhan yang diledakkan sekaligus, perasaan penindasan tidak sedikit, dan kaisar biasa bahkan mungkin memiliki ruang untuk menghindari tidak ada. Tapi Ye Chen bukanlah kaisar biasa. Pedang Kaisar Yong Ye terhunus. Ye Chen menebas dengan pedang, dan gelombang api hitam yang ganas sepertinya menelan seluruh dunia. Dengan satu serangan, semua serangan dimusnahkan. Ini belum berakhir, gelombang api hitam memiliki stamina yang lebih kuat, setelah memadamkan 22 serangan. Momentum yang tersisa masih ada, dan menyapu ke arah 22 orang yang menyerang, dalam gelombang api, lampu pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Ilmu pedang pamungkas 3 putaran, pedang sejati Ventian. Apa? Tidak, bagaimana bisa 22 orang ini berharap bahwa serangan Ye Chen akan begitu kuat, tidak hanya memusnahkan gerakan pamungkas mereka, tetapi juga menyapu mereka dengan kekuatan yang tersisa, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk bereaksi. Saat berikutnya, gelombang api hitam menelan mereka, dan terdengar suara embusan terus-menerus, dan satu demi satu sosok berubah menjadi abu terbang, yang selamat terakhir hanya 7 orang, dan tingkat baju besi ke-7 orang ini tidak rendah. Mereka semua adalah armor tingkat kaisar menengah atau armor tingkat kaisar tingkat tinggi. Tajam, Kaisar Chifeng mengacungkan jempol pada Ye Chen, kekuatan Ye Chen sudah menjadi yang teratas di antara para jenderal bintang 5. Rahmat menyelamatkan hidupku. Aku khawatir akan sulit untuk membalasnya. Si Randy tidak berharap Ye Chen menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan, gerakan pedang ini jelas merupakan ilmu pedang pamungkas 3 putaran, dan niat pedang bahkan lebih menakutkan, dan aura kehancuran menghancurkan bumi. Membunuh. Menahan gelombang serangan pertama. Selanjutnya, giliran Chifengdi dan yang lainnya untuk melawan. Sosok Chifengdi melintas seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melintasi bumi, membasahi benda-benda tanpa suara, tetapi serangannya tidak diam. Cahaya 3 warna semuanya di atas langit seperti pisau ajaib 3 warna, menebas dengan gila-gilaan, setiap kali dia menebas, 2 atau 3 orang pasti akan jatuh, domain es dan salju Kaisar Suekong mencakup area yang sangat luas, dan telapak tangan sedingin es diikuti oleh ketika telapak tangan ditepuk, asalkan ada sedikit, tubuh akan diselimuti lapisan es, gerakannya akan dibatasi, dan kemudian akan dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan. Baik si Randy dan Huokuedi adalah tipe pembukaan dan penutupan, terlepas dari pertahanan mereka sendiri, mereka langsung menyerbu musuh serangan yang tidak bermoral itu seperti 2 dewa pembunuh, membunuh musuh yang menangis dan melolong. Adapun Ye Chen, tidak ada ketegangan sama sekali. Setelah menggunakan pedang sejati Ventian, Ye Chen segera menggunakan Rijing Huaji yang lebih mendominasi dan maskulin, dan melihat matahari hitam muncul di kehampaan terlebih dahulu, dan matahari hitam dihancurkan oleh itu berubah menjadi cahaya pedang hitam yang menyilaukan dan menebas. Bang bang bang, 4 ledakan terdengar, dan 4 musuh tumbang, hanya menyisakan 3 musuh yang mengenakan baju besi tingkat kaisar tingkat tinggi, ketiganya tidak lemah, dan mereka semua memiliki kekuatan jenderal bintang 4, bukan umpan meriam. Tapi mereka sudah ketakutan, Ye Chen hampir 100 kali lebih kuat dari mereka, dan niat pedang yang menakutkan itu juga membuat mereka sangat tertekan secara mental. Melarikan diri. Dengan suara bulat, mereka berempat mulai melarikan diri, menjaga jarak satu sama lain untuk menghindari keterlibatan. Ingin melarikan diri. Mata Ye Chen sepertinya melihat melalui ruang dan waktu, kepulan, pedang tertusuk, dan gelombang ketiadaan menyebar, dan segera setelah itu, 2 kembang api yang cemerlang meledak. Orang terakhir mengambil kesempatan ini dan melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya. Sayangnya, jarak ini masih belum cukup untuk dilihat. Tanpa melihatnya, Ye Chen menusuk dengan pedang lagi, dan kekuatan pedang itu melebur ke dalam kehampaan. Ledakan, kembang api yang cemerlang mekar lagi. Ilmu pedang 4 putaran tiba-tiba brilian. Tanpa kecemerlangan Suna, Ye Chen termasuk dalam jajaran jenderal bintang 5 teratas. Jika Komandan Zijin masih memiliki 6 bintang, dia akan menjadi Komandan Zijin bintang 6, atau bahkan Komandan Zijin bintang 7. Tetapi dengan 4 bintang putar teknik pedang Suna Brilliance, Ye Chen menyerang dalam hal kualitas,
secara bertahap menjadi sebanding dengan kaisar dasar, dan itu tidak sebaik aspek lainnya. Ye Chen dengan cepat menangani lawan di sini, sementara Qi Fengdi dan 4 lainnya belum selesai. Ye Chen tidak membantu karena dia tidak membutuhkan bantuan. Telapak tangan tersedot, dan 1 potong piala jatuh di tangan, yang terdiri dari 15 potong baju besi tingkat rendah kaisar, 4 potong baju besi tingkat menengah, 3 potong baju besi tingkat tinggi, baju besi, senjata dan baju besi tingkat umum, tingkat kaisar tingkat rendah ke tingkat tinggi ada yang tingkat kaisar, dan sebagai tambahan, ada 22 cincin roh penyimpanan. Saya tidak tahu apakah 22 orang ini membawa sebagian besar kekayaan mereka bersama mereka. 5 orang ini terlalu kuat, 5 melawan lebih dari 100, dan mereka telah dibunuh sampai mati. Untungnya, itu milik ras manusia kita. Untungnya, kita juga ras monster, dan kita berada di pihak ras manusia. Tapi pendekar pedang itu terlalu kuat. Sepertinya dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam hidup dan mati. 2 pedang terakhir tidak bisa dilihat. Mereka diam, dan ketiganya mati. Teknik pedang mengerikan semacam ini berada di luar imajinasi orang biasa. Di padang rumput, banyak kaisar dan raja dari ras manusia dan ras monster sedang menonton. Mereka awalnya berencana untuk datang membantu, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak membutuhkannya. Lebih dari 100 kaisar alien, dalam waktu singkat, masih ada 30 atau 40 orang yang meninggal. 30 atau 40 kaisar alien ini merasa tidak enak dan melarikan diri dengan gila. Yang tidak mereka duga adalah bahwa orang-orang di sekitarnya ras manusia dan ras monster telah memasang jaring langit dan bumi, dan mereka tidak akan mundur sedikit pun. Semua hancur. Pada akhirnya, lebih dari 100 kaisar dan raja asing semuanya musnah. Dan penghasut semua ini hanya 5 orang. Meskipun sebagian besar dari 30 atau 40 kaisar alien terakhir terbunuh oleh upaya bersama dari kaisar manusia dan monster yang telah menonton sebelumnya, tetapi orang-orang ini tidak berani serakah untuk rampasan perang, dan akan menyerahkannya kepada Kaisar Qi Feng dan yang lainnya. Kaisar melambaikan tangannya, tidak ada alasan untuk mengembalikan apa yang kamu dapatkan, simpanlah. Dia tidak peduli dengan harta kaisar tingkat rendah dan tingkat menengah biasa, pada tingkatnya, kekayaannya berada di luar imajinasi kaisar biasa. Permisi, apa gunanya manik-manik berwarna-warni ini? Kaisar Suekong bertanya kepada semua orang. Seorang lelaki tua dari ras manusia keluar dan menjawab, manik-manik berwarna-warni dibentuk oleh aturan langit dan bumi di padang rumput. Menurut kelompok orang pertama yang datang ke sini, tampaknya tidak ada seorang pun yang pernah ke sini untuk waktu yang lama. Waktu yang lama sebelum mereka datang, manik-manik berwarna-warni di sini ada banyak. Tapi 1 orang hanya bisa mendapatkan 5, dan di ujung padang rumput. Ada penghalang antara langit dan bumi, yang tidak bisa dipatahkan dengan paksa, dan hanya bisa dimasuki oleh manik-manik berwarna-warni. Manik-manik berwarna-warni hanya bisa memasuki dunia penghalang berlangsung selama 1 jam, dan jika melebihi jam, dan tidak ada manik-manik berwarna-warni di tubuh, itu akan ditolak. Tetapi manik-manik berwarna-warni di padang rumput semakin berkurang, jadi semua orang akan berjuang untuk itu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang dari tempat ini semakin banyak, ada orang-orang dari ras manusia, ras iblis, dan ras alien kita. Manik-manik berwarna-warni ini harus seperti kunci, dan memiliki batas waktu. Kaisar Batu mengangguk. Apakah itu penghalang antara langit dan bumi? Dengan seluruh kekuatan jiwanya dilepaskan, Ye Chen melihat bahwa memang ada penghalang langit dan bumi di ujung padang rumput, yang berwarna-warni. Itu penuh dengan kecemerlangan, dan tidak ada satupun manik warna-warni yang tersisa di padang rumput. Untungnya, masing-masing dari mereka memiliki 4, yang hanya kurang dari 5, dan mereka seharusnya bisa tetap berada di dalam penghalang antara langit dan bumi selama jam 5. Ayo, mari kita lihat. Kaisar Qi Feng mengendarai Qi Feng dan terbang menuju penghalang langit dan bumi. Setelah terbang lama, Qi Feng datang ke depan penghalang langit dan bumi. Coba lihat bagaimana pertahanan penghalang langit dan bumi ini. Kaisar Qi Feng bertindak sembrono. Mulailah mengumpulkan energi untuk meriam utama. Setelah beberapa saat, energi senjata utama telah disimpan. Ledakan. Angin merah bergetar. Sinar cahaya merah pekat yang tak tertandingi meledak ke arah penghalang langit dan bumi. Seperti sapi lumpur yang memasuki laut, seberkas cahaya merah menghilang di penghalang langit dan bumi dalam sekejap, tetapi ini belum berakhir. Saat berikutnya, seberkas cahaya merah dipantulkan kembali. Dibombardir di angin merah. Penghalang langit dan bumi sebenarnya dapat menyerap energi dan menyerang balik lawan. Kartu menghapus. Tanpa ketegangan, penutup pertahanan angin merah robek. Untungnya, setelah penutup pertahanan robek, kekuatan sinar merah menghilang. Jika tidak, angin merah harus ditembus.
Sangat dekat. Kaisar Chifeng menyeka keringatnya, merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sepertinya satu-satunya cara adalah mengandalkan manik-manik berwarna-warni. Jalan Kerajaan Salju. Dalam hal kekuatan serangan senjata utama Chifeng lebih dari 100 kali lipat dari yang lain. Bahkan senjata utama tidak dapat ditembakkan, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin Kaisar Yae yang asli bisa memasuki penghalang langit dan bumi tanpa menggunakan manik-manik berwarna-warni, tetapi mereka jelas tidak dapat mencapainya. Pada level itu, satu-satunya cara adalah mengikuti aturan dengan jujur. Setelah turun dari Chifeng, mereka berlima masing-masing memegang manik warna-warni dan terbang menuju penghalang antara langit dan bumi. Bersenandung. Saat mereka mendekati penghalang langit dan bumi, manik-manik warna-warni bersinar terang, dan lingkaran-lingkaran warna-warni mengelilingi 5 orang dengan lingkaran cahaya warna-warni. Kelima orang itu jatuh ke penghalang langit dan bumi. Penghalang antara langit dan bumi sangat dalam dan tebal. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, semua orang baru saja melewati penghalang langit dan bumi dan datang ke dunia baru. Aura yang kuat. Sintiandi adalah sekelompok gunung, seperti negeri dongeng. Aura langit dan bumi yang kaya sangat lembab. Tarik napas dalam-dalam, seolah-olah Anda telah memurnikan ratusan ribu batu roh berkualitas tinggi. Jika Anda menarik napas beberapa kali lagi, Anda mungkin akan segera mengejar batu purba. Melihat sekeliling, gunung-gunung tersembunyi di awan tebal dan kabut. Anda tidak dapat melihat tanah sama sekali, dan Anda tidak dapat melihat di bawah sisi gunung. Ini tidak seperti negeri dongeng, ini lebih baik dari negeri dongeng. Semuanya menyala. Setelah melewati beberapa puncak gunung yang diselimuti awan, mereka berlima tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Meskipun ada banyak tumbuhan spiritual di puncak gunung, semuanya adalah tumbuhan spiritual biasa. Setelah diamati dengan cermat, terlihat jelas bahwa beberapa tempat dengan energi spiritual terkuat tidak dicabut. Anda bisa menebak dengan tubuh bagian bawah. Tebak itu didahului. Setiap kali mereka melewati puncak gunung, mereka berlima akan menggelengkan kepala. Sayang sekali, mereka menebak di dalam hati mereka ramuan dan harta spiritual berharga apa yang didapat orang pertama. Orang menyebalkan ini tidak menyimpan apapun. Kaisar Chifeng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah melewati gunung demi gunung, Ye Chen dan kelimanya akhirnya menemukan beberapa ikan yang lolos dari jaring. Kaisar Chifeng mendapatkan 3 tanaman vanila surgawi yang telah dipanaskan. Vanila surgawi milik rumput roh tingkat Raja Surgawi. Setelah dinyalakan, dapat menghasilkan aroma yang sangat harum. Mencium aroma ini dapat membuat pikiran orang menjadi sangat jernih. Hal-hal yang tidak masuk akal tiba-tiba akan menjadi jelas, yang sangat meningkatkan pemahaman. Kaisar Suekong mendapatkan 2 rumput bingsin. Rumput bingsin dapat menyegarkan pikiran seseorang, dan sangat membantu penanaman metode rahasia jiwa. Kaisar Huok memperoleh bibit pohon giok api. Huo Yusu adalah pohon spiritual tingkat Raja Surgawi. Ketika sudah dewasa, ia dapat menghasilkan buah giok api, yang memiliki efek besar pada penanaman energi atribut api. Kebanyakan yang terpenting, tidak akan ada kerusakan fondasi. Hancurkan alam dengan buah giok api, dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Si Randy dan Ye Chen tidak mendapatkan sesuatu yang berguna bagi mereka. Apa yang Kaisar Batu dapatkan adalah labu besar, yang membentuk ruangnya sendiri dan dapat berisi harta karun. Sayangnya, meskipun labu ini sangat berharga, ia berada di tingkat Raja Surga, bukan Kaisar. Jika tidak, itu akan sangat berguna. Adapun Ye Chen, dia mendapat 4 batang rumput Raja Iblis. Rumput Raja Iblis tidak berguna baginya, tetapi sangat berguna bagi serigala pemakan mimpi. Itu dapat membantunya menstabilkan fondasinya dan mencapai level baru. Saat ini, serigala pemakan mimpi adalah basis kultivasi tingkat ketiga dari alam hidup dan mati. 4 rumput Raja Iblis sudah cukup baginya untuk mencapai surga keempat kehidupan dan kematian. Akhirnya, kelima orang itu mendatangi satu-satunya gunung yang belum dijarah. Alasan mengapa puncak gunung ini belum dijarah adalah karena puncak gunung dilindungi oleh barisan besar penjaga gunung, dan awan serta kabut yang tersisa tampaknya memiliki spiritualitas. Terkadang berubah menjadi naga panjang, terkadang harimau ganas, terkadang burung ganas, dan terkadang kura-kura roh. Ini formasi 4 gajah, dan sebenarnya dilindungi oleh formasi 4 gajah. Sekilas si Randy mengenali nama formasi itu. Kaisar Suekong berkata dengan perlindungan formasi 4 gajah, tidak mengherankan jika orang-orang di depan tidak dapat memasukinya, tetapi ini lebih murah bagi kami. Selama kami menerobos formasi 4 gajah, semua harta di gunung akan menjadi milik kita. Formasi 4 gajah, salah satu formasi tingkat kaisar teratas, umumnya membutuhkan seorang kaisar pemula untuk menerobos. Di pegunungan,
Auman naga dan harimau terdengar tanpa henti. Seperti yang diharapkan dari formasi 4 gajah, itu telah menyerang selama 1 jam, tapi masih belum bisa dipatahkan. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat formasi tingkat kaisar, dan dia tidak memahaminya. Berbicara secara logis, kekuatan serangannya setara dengan kaisar yang belum sempurna. Dia pikir tidak akan sulit untuk menembus formasi 4 elemen, tetapi pada akhirnya jelas berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak hanya formasi 4 elemen yang sangat kuat dalam pertahanan, tetapi juga dapat berubah menjadi kekuatan 4 elemen untuk melakukan serangan balik. Jika terus seperti ini, diperkirakan tidak mungkin untuk menerobos dalam 1 atau 2 jam lagi. Kaisar Qifeng berkata tentu saja, kita dapat dengan mudah menembus formasi tingkat kaisar biasa, tetapi formasi 4 gajah adalah salah satu formasi tingkat kaisar teratas. Bahkan jika seorang kaisar yang belum sempurna datang, akan butuh waktu lama untuk menerobos. Formasi tingkat kaisar setara dengan menggabungkan kekuatan banyak kaisar, dan formasi kaisar tingkat atas setara dengan menggabungkan kekuatan banyak kaisar teratas. Pertahanan bisa dibayangkan, tapi saya tidak menyangka, pertahanan formasi besar akan sangat mengerikan. Jika tidak ada batasan waktu, tidak masalah jika waktunya lebih lama, tetapi kami hanya memiliki 4 manik-manik berwarna-warni, dan waktunya terbatas. Apa yang harus dilakukan? Kita masih memiliki 2,5 jam untuk dikonsumsi, dan setelah menembus formasi, akan membutuhkan waktu tertentu untuk menemukan dan mengumpulkan ramuan spiritual. Kaisar Batu mengerutkan kening. Kaisar Suekong berkata Lang Feng, mengapa Anda tidak menggunakan Qifeng Anda? Dengan kekuatan meriam utama Qifeng, mungkin tidak perlu banyak meriam untuk meledakkan 4 formasi gajah. Iya, menggunakan Qifeng, tidakkah kamu melihat bahwa kamu menggunakannya dengan sangat rajin sebelumnya? Kaisar Huok melirik Kaisar Qifeng. Kaisar Qifeng berkata dengan wajah pahit meskipun kekayaan saya kaya, saya tidak mampu melakukan lemparan seperti itu. 2 senjata utama Qifeng membutuhkan 20 juta batu yuan untuk 1 pengeboman. Dengan kekuatan pertahanan dari 4 formasi gajah, diperkirakan ada ratusan meriam yang tidak bisa ditembakkan. Itu lebih dari 2 miliar yuan. Katakan lebih awal, salah satu dari kami mendukungmu dengan 500 juta batu, cukup. Kaisar Huok memutar matanya. Ye Chen, aku akan membantumu. Si Randy berkata kepada Ye Chen. Tidak perlu, aku masih memiliki batu 500 juta yuan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, 500 juta yuan batu tidak ada artinya baginya, mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan kaisar tingkat 8 itu, tetapi di antara kaisar surgawi tingkat 7, hanya sedikit orang yang lebih kaya darinya. Tapi Ye Chen jelas tidak bisa menghentikan tekad si Randy, jadi dia terus menolak. Sebaliknya, itu akan membuat si Randy tidak senang, dan Ye Chen berhenti berkelahi. Baiklah kalau begitu, Ye Chen mengangguk. Dengan dukungan semua orang, Kaisar Qifeng mengeluarkan Qifeng awalnya, semua orang tidak berharap untuk menggunakan Qifeng, karena semua orang mengira begitu. Dengan kekuatan 5 orang, mereka seharusnya bisa menembus formasi 4 gajah dalam waktu 2 jam, lagi pula, serangan Ye Chen mendekati atau setara dengan Kaisar Junior, jadi tidak heran jika Kaisar Qifeng pelit. Dan Kaisar Qifeng benar-benar tidak dapat mengkonsumsi begitu banyak multi batu, karena dia memiliki Qifeng. Kecepatan dia menggunakan batu purba jauh lebih cepat dari sebelumnya, itu adalah jurang maut, lagi pula, 10 juta hari ini dan 20 juta besok. 30 juta lusa, jumlah kekayaan bersih tidak akan cukup, jika bukan karena penghasilannya yang cepat dari batu primordial, dia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan. Waktu senjata utama Qifeng untuk mengakumulasi energi Yuan Shi tidak terlalu lama. Setelah sekitar 30 napas, 2 senjata utama meluncurkan serangan pertama mereka. Saya melihat Qifeng bergetar hebat, dan 2 balok merah menghancurkan energi keempat gajah, dan membombardir dinding luar formasi 4 gajah. Saat tanah berguncang dan pegunungan berguncang, 2 bola api meledak, dan gelombang kejut menyapu ke segala arah. Serangan. Serang 2 kali. 10 serangan. 50 serangan. 100 serangan. Formasi 4 gajah menjadi semakin tidak stabil. 5 orang kadang-kadang dapat melihat situasi di dalam melalui dinding luar formasi yang bengkok. Aura kekaisaran yang mencengangkan, menonjol dari kerumunan, itu jelas merupakan ramuan spiritual tingkat kaisar. Nilai rumput roh tingkat kaisar bisa tinggi atau rendah, yang rendah mungkin bernilai beberapa juta yuan batu, dan nilai tinggi bisa ratusan juta batu, asalkan ada 100 rumput roh tingkat kaisar di dalam formasi 4 gajah tentu saja, ada 4 gajah yang menjaga formasi besar, dan setelah memikirkannya, mereka berlima tidak berpikir bahwa hanya ada 100 tumbuhan spiritual tingkat kaisar di dalamnya, apalagi surgawi yang tak terhitung jumlahnya ramuan spiritual tingkat
Ledakan, ledakan, ledakan. Meriam utama Chifeng masih meledak, dan pengeboman bernilai 20 juta yuan batu, yang cukup untuk membuat banyak raja bangkrut dari tingkat ke-6 hidup dan mati. Akhirnya, ketika senjata utama Chifeng menyerang untuk ke-132 kalinya, formasi 4 gajah meledak, kehilangan belenggu dari formasi 4 gajah, dan puncak gunung menunjukkan wajah aslinya. Gunung raksasa kuno dengan radius ribuan mil. Ada banyak warna di gunung raksasa, dan aura yang tak terhitung jumlahnya bersinar, yang hampir bisa menyilaukan mata orang. Tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakannya. Ada ratusan tempat di mana aura paling kuat, dan banyak tempat bahkan keterlaluan nafas mulia Kaisar. Tampaknya 2,6 miliar bunga batu tidak dirugikan. Kaisar Chifeng bergumam. Awalnya, dia masih bertanya-tanya apakah keuntungan dalam formasi 4 gajah dapat menggantikan hilangnya 2,6 miliar batu. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Diperkirakan keuntungan setiap orang tidak kurang dari selusin atau 2 miliar. Banyak ramuan spiritual atribut api. Huo Kuedi paling sensitif terhadap rumput spiritual atribut api. Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar Suekong berkata gunung ini ratusan kali lebih besar dari yang dibayangkan, mengapa kita tidak mengumpulkan rumput roh secara terpisah? Saya setuju. Saya setuju. Puncak gunung sangat besar sehingga tidak masuk akal untuk menyatukannya, dan lebih sesuai dengan keinginan semua orang untuk memisahkannya. Dengan cara ini, kelima orang itu berpisah. Energi spiritual di puncak gunung terlalu kuat, yang memengaruhi induksi kekuatan jiwa Ye Chen hanya dapat menggunakan kekuatan energi spiritual untuk membedakan di mana terdapat tumbuhan spiritual yang berharga. Ini rumput Kaisar Yuan, sebenarnya ada 10 tanaman. Rumput Kaisar Yuan, salah satu rumput spiritual tingkat Kaisar, memiliki efek yang besar dalam memulihkan esensi sejati. Rumput Kaisar Yuan yang matang dapat mengisi kembali esensi sejati dari Kaisar yang disegel surga tingkat ke-7 dalam 10 napas. Tanaman adalah bernilai setidaknya puluhan juta batu Yuan. Lagi pula, Kaisar dari surga ke-7 mengandalkan batu Yuan untuk mengisi kembali energi sejatinya, dan dibutuhkan puluhan juta batu Yuan. Hanya 10.000 batu Yuan yang dapat mengisi kembali esensi sejati seseorang tentu saja, esensi sejati Ye Chen terlalu kuat dan murni untuk raja biasa dari tingkat ke-6 hidup dan mati. Selama mereka tidak memiliki 1 juta batu Yuan, mereka dapat mengisi kembali esensi sejati mereka. Ini adalah rumput jiwa es, dan ada 9 di antaranya. Kemanjuran rumput jiwa es mirip dengan rumput hati es yang diperoleh Kaisar Suekong sebelumnya, juga dapat menyegarkan pikiran dan sangat membantu penanaman metode rahasia jiwa rumput roh, dan jiwa es rumput adalah rumput roh tingkat Kaisar. Dengan rumput jiwa es, Ye Chen pasti akan menumbuhkan cincin jiwa ke tingkat tertinggi lingkungan jiwa ungu dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, ia juga berencana untuk mempraktikkan metode rahasia serangan jiwa, tetapi premisnya adalah itu dia bisa mendapatkan pemulihan kekuatan jiwa rumput roh tingkat Kaisar, jika tidak, kekuatan jiwa tidak cukup. Semakin jauh ke belakang alam, semakin besar jaraknya. Di masa lalu, kekuatan jiwa Ye Chen 10 kali lipat dari orang biasa. Keuntungannya jelas, tetapi ada rintangan antara langit ke-6 dan langit ke-7 di alam kehidupan dan kematian begitu dia menerobos ke surga ke-7, kekuatan jiwa itu akan meroket, bahkan Ye Chen jauh di belakang, jadi metode rahasia jiwa tingkat Kaisar umumnya lebih cocok untuk Kaisar, hanya kekuatan jiwa mereka yang cukup. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ye Chen mengumpulkan ribuan ramuan roh tingkat raja dan ratusan ramuan roh tingkat Kaisar. Ramuan roh tingkat surga termasuk 36 jenis pohon roh tingkat raja, dan ramuan roh tingkat Kaisar termasuk 2 pohon roh tingkat Kaisar. Rumput roh tingkat Raja Surgawi tidak membicarakannya. Setiap rumput roh tingkat Kaisar bernilai jumlah yang mencengangkan. Terutama 2 pohon spiritual tingkat Kaisar. Mereka adalah pohon buah bintang 7 dan pohon pencerahan langit berbintang. Pohon buah bintang 7 mekar setiap 500 tahun sekali, dan berbuah setiap 500 tahun, buah bintang 7 yang dihasilkannya memiliki efek mengisi esensi sejati. Biasanya, 10 buah bintang 7 dapat mengisi esensi sejati dari Kaisar 7 tingkat yang disegel surga adapun pohon buah bintang 7, setidaknya akan ada puluhan ribu pohon buah setelah berbuah. Sekarang, cabang pohon buah bintang 7 ini penuh dengan bunga, dan tidak lebih dari 500 tahun sebelum berbuah. Pohon pencerahan langit berbintang, seperti namanya, sangat membantu pencerahan, berlatih ilmu pedang di bawah pohon 10 kali atau 100 kali seperti biasanya, dan kemungkinan menembus kemacetan juga lebih tinggi. Dengan begitu banyak tanaman spiritual, akan sulit untuk mengelola tanpa cincin bunga dan tanaman, tetapi Ye Chen telah membeli cincin bunga dan tanaman berkualitas tinggi. Cincin bunga sama dengan cincin roh penyimpanan, dibagi menjadi kelas rendah,
kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas ekstrim. Bunga dan tanaman tingkat rendah umumnya memiliki ruang tidak lebih dari 100 hektar, kelas menengah tidak lebih dari 1000 hektar, dan bunga kelas atas dalam 10.000 hektar. Adapun yang terbaik, sulit untuk mengatakan, semakin besar semakin baik. Cincin bunga dan tanaman pamungkas yang dibeli oleh Ye Chen memiliki ruang 50 juta mu, yang hampir setara dengan pesawat ultra kecil, dengan panjang dan lebar lebih dari 350 mil. Pohon spiritual, itu benar-benar dapat menampung banyak orang, ada gunung dan air di dalamnya, serta matahari yang terbuat dari batu matahari terbaik, bulan yang terbuat dari batu Taiyin terbaik, dan awan yang dibentuk oleh awan terbaik batu. Batu angin dan petir tertinggi dapat meniup angin puyuh dan bertabrakan dengan awan dan kabut untuk membentuk guntur dan kilat, dan kemudian semburan hujan spiritual singkatnya, sistem ekologi cincin bunga dan tumbuhan tertinggi sangat lengkap. Hal terpenting apakah energi spiritual di dalamnya sangat mencukupi Ye Chen mengubur miliaran batu purba di bawah tanah. Terbentuk urat batu purba, selain itu cincin bunga dan tumbuhan itu sendiri berfungsi menyerap energi void, tidak hanya mengandalkan batu purba. Menanam sejumlah besar rumput spiritual tingkat Raja Surgawi dan rumput spiritual tingkat Kaisar di cincin bunga, Ye Chen terus mencari rumput spiritual yang belum ditemukan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Melihat bahwa 4 jam telah berlalu 3,5 jam. Masih tersisa setengah jam terakhir. Total lebih dari 5.000 jenis rumput roh tingkat Raja Surgawi dan 150 jenis ramuan roh tingkat Kaisar. Menurut perkiraan awal, panen setidaknya 20 miliar yuan atau lebih, terutama pohon buah bintang 7 dan pohon pencerahan langit berbintang. Kedua pohon roh tingkat Kaisar ini nilainya tidak kurang dari 20 miliar, dan yang lainnya bahkan tidak sepersekian pun. Nilai pohon pencerahan langit berbintang sulit dikatakan. Ye Chen tidak memiliki cara untuk memperkirakan betapa berharganya pohon buah bintang 7. Dari statistik, selama pohon buah bintang 7 menghasilkan buah. Bagaimana mengatakan nilai buah beberapa juta batu, 10.000 buah adalah puluhan miliar, jika tidak mekar 500 tahun, 500 tahun berbuah. Setelah sekian lama, nilainya akan berlipat ganda 10 kali lipat. Tentu, 36 jenis pohon roh tingkat Raja Surgawi itu tidak murah, dan bersama-sama harganya ratusan juta. Di antara tumbuhan roh, pohon roh selalu menjadi raja, dan nilainya ribuan kali lipat dari tumbuhan roh pada tingkat yang sama. Di tengah gunung raksasa, ada sebuah lembah. Segera, Ye Chen keluar dari lembah. Pintu masuk lembah diselimuti lapisan cahaya ungu, yang seharusnya dilarang kecuali Ye Chen, Kaisar Chifeng, Kaisar Suekong dan Kaisar Manusia Batu semuanya datang, hanya Kaisar Huok yang hilang. Ye Chen, bagaimana panennya? Kaisar Chifeng tertawa. Ye Chen berkata tidak buruk, itu tidak sia-sia. Dia percaya bahwa dia tidak hanya mendapatkan banyak, tetapi 4 Chifengdi pasti akan mendapatkan lebih banyak, dan mereka bahkan mungkin lebih dari dia. Adapun berapa banyak mereka telah diperoleh, hanya dia yang tahu di dalam hatinya. Iya, itu tidak sia-sia. Sekarang hanya lembah ini yang tersisa. Kaisar Chifeng menyeringai, panen kali ini terlalu besar, 2,6 miliar batu, dibagi rata oleh 5 orang, masing-masing menghabiskan lebih dari 500 juta batu, tetapi panennya puluhan kali lebih banyak dari 500 juta batu, lebih dari itu tidak sia-sia, ini seperti menghasilkan uang gila-gilaan, dia belum pernah mengalami petualangan sebesar ini sejak dia lahir. Setelah beberapa saat, Kaisar Huok juga datang. Oke, semuanya ada di sini. Mari kita berbagi hal-hal di lembah ini secara setara. Kecemerlangan ungu di pintu masuk adalah batasan, dan satu orang pasti tidak akan bisa memecahkannya, dan butuh 5 orang untuk bekerja sama. Tentu saja, nomor Chifeng Kaisar Chifeng juga bisa digunakan, tapi menurutnya itu adalah tidak perlu, dan batasan ini jauh kurang dari 4. Seperti Dazeng, terlalu boros menggunakan Chifeng, dan tidak baik makan sendirian. Meskipun orang lain tidak akan mengatakannya, tetapi jika Anda ingin bekerja sama untuk waktu yang lama, Anda harus tahu bagaimana berbagi. Kalau tidak semua orang ingin makan sendiri, lebih baik putus, tidak perlu kerja sama. Kelimanya bergabung, dan hanya butuh setengah jam untuk menembus kecemerlangan ungu. Kecemerlangan ungu menghilang, dan mereka berlima langsung melihat semua yang ada di lembah. Ada taman ramuan spiritual di lembah, yang luasnya sekitar 100 hektar. Itu penuh dengan rumput spiritual ungu jernih setinggi 1 kaki. Aura ungu yang kuat melonjak dari pintu masuk lembah. Segera, jiwa-jiwa dari 5 orang seperti ini seperti mandi di mata air pegunungan, yang luar biasa menyegarkan dan transparan. Ini, Kaisar Chifeng membuka mulutnya lebar-lebar. Ini Taman Zihua Xianchao, kata Kaisar Siren kata demi kata. Mata Huokuedi membelalak,
Tanpa diduga, ada taman rumput abadi Xihua di alam rahasia Xihua. Ada berapa tanaman? Ratusan tanaman. Ribuan tanaman. Taman Xihua Xianchao meliputi area seluas 100 mu, tetapi distribusi Xihua Xianchao sangat jarang, setiap beberapa meter, hanya ada satu Xihua Xianchao, tetapi tidak peduli seberapa jarangnya, masih ada 100 mu, jadi di mana jumlah kecil. Begitu banyak Xihua Xianchao cukup bagiku untuk menggunakan rahasia serangan jiwa tingkat kaisar. Ye Chen pertama kali memikirkan rahasia serangan jiwa tingkat kaisar. Rahasia pertahanan jiwa memiliki cincin jiwa, tetapi rahasia serangan jiwa hanya memiliki jiwa energi pedang, jiwa meskipun pedang Qi tercerahkan dari prasasti ilahi dalam keajaiban, tetapi pada saat itu, pencapaian Ye Chen dalam metode rahasia jiwa tidak terlalu tinggi, tidak ada yang perlu dipelajari, dan Qi pedang jiwa setara ke metode rahasia serangan jiwa tingkat Raja Surgawi teratas. Meski begitu, kekuatan energi pedang jiwa yang ditampilkan oleh Ye Chen, yang 10 kali bakat jiwa raja biasa, tidak bisa diremehkan, itu setara dengan metode rahasia serangan jiwa tingkat kaisar. Jika seseorang dapat mempraktikkan teknik rahasia serangan jiwa tingkat kaisar teratas, orang dapat membayangkan betapa kuatnya itu, hanya dengan melihat pertahanan jiwa dari cincin jiwa tombak dan perisai selalu ada bersama. Mari kita lihat ada berapa Xihua Xianchao di sana. Setelah sembuh, saran Ye Chen. Ya, waktu hampir habis. Keempat Qi Feng dibangun. Memasuki lembah, mereka berempat mulai mengumpulkan Xihua Xianchao. Proses pengumpulannya cepat dan lancar. Pada akhirnya, setelah dihitung, ada 3.600 tanaman Xihua Xianchao, yang dibagi rata di antara 5 orang, dan satu orang bisa mendapatkan 720 tanaman, jumlah yang mencengangkan. Satu rumput peri bunga ungu secara kasar dapat mengisi kembali kekuatan jiwa dari Kaisar Surgawi tingkat ke-7. 720 tanaman cukup untuk mengisi kembali 720 kali. Kaisar Qi Feng tertawa. Kaisar Suekong berkata terlalu boros untuk mengambil Xihua Xianchao secara langsung. Itu adalah pilihan terbaik untuk menggabungkannya dengan bahan jiwa lainnya dan memurnikannya menjadi ramuan. Si Randy mengangguk, di antara ramuan tingkat kaisar, ada sejenis pil pemurnian jiwa Xihua, bahan utamanya adalah Xihua Xianchao, 720 Xihua Xianchao digabungkan dengan bahan jiwa lainnya, dan akhirnya pada setidaknya 5.000 pil pemurnian jiwa Xihua dapat disempurnakan, dan satu pil pemurnian jiwa Xihua hampir dapat melengkapi setengah dari kekuatan jiwa kaisar tersegel surgawi tingkat ke-7. Jika kamu tidak terburu-buru untuk menggunakan Xihua Immortal Grace, mengapa tidak serahkan padaku? Banyak dari klan Phoenix kami adalah ahli alkimia, dan Xihua Soul Refining Pill bukanlah apa-apa, hanya saja Xihua Immortal Grace sulit ditemukan. Kaisar Huok berasal dari klan Phoenix. Klan Phoenix adalah salah satu ras terbaik di klan monster, sama seperti klan naga. Suzaku juga merupakan cabang dari klan Phoenix. Kaisar Huok sama dengan Raja Suzaku dari surga para dewa tubuh utamanya adalah Suzaku di klan Phoenix status di tengah sangat tinggi, tidak kalah dengan status naga raksasa di klan naga. Ye Chen sedikit tersentuh, dan berkata, bagaimana dengan materi jiwa lainnya? Ya, dan biaya penyulingan. Kaisar Qi Feng mengangguk. Huokuedi berkata Anda tidak perlu khawatir tentang bahan jiwa lainnya, biaya pemurniannya sangat sederhana, Anda hanya bisa mendapatkan 90% dari eliksir, jika tidak, orang-orang tua itu tidak akan memurnikan eliksir untuk Anda, itu tidak cukup untuk berikan batu primordial, pikirkan sendiri, tapi menurut saya itu bagus, setiap kali saya meminta mereka untuk menyempurnakan ramuan, meskipun semuanya ditarik, itu menghemat banyak tenaga. Pil 10%. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen mengangguk dan berkata, tidak terlalu banyak, saya akan menyimpan 70 untuk cadangan, 650 sisanya akan diberikan kepada Anda. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan 650 rumput surgawi ungu dan menyerahkannya kepada Kaisar Huok. 10% dari eliksir memang tidak banyak, lagi pula Ye Chen tidak memiliki materi jiwa lainnya, mungkin Anda bisa menghabiskan sedikit waktu untuk mengumpulkannya, tapi itu terlalu banyak usaha, dan biaya pemurniannya mungkin tidak rendah, ratusan juta kurang untuk mengatakan ayolah, lebih baik ambil 90% eliksir saja. Saya yakin ada lebih dari 4.000 buah dalam 90%. Tiga Kaisar Qi Feng juga menyerahkan Xihua Xianchao kepada Huokuedi. Setelah beberapa saat, mereka berlima dikeluarkan dari dunia ini dan datang ke padang rumput. Saat ini, semua manik-manik berwarna-warni di padang rumput telah menghilang, dan kelima orang itu mengikuti arah lain. Mulailah menjelajahi tempat-tempat lain di alam rahasia Xihua. Pada akhirnya, kelimanya dengan menyesal gagal menemukan lokasi di peta sisa, meskipun si Randy pernah ke puncak Yunfei di peta sisa, dia tidak tahu di mana dia sekarang.
Sebulan kemudian, mereka berlima menemukan jalan keluar dan meninggalkan alam rahasia Xihua. Bintang emas. Menara rahasia. Lantai 6 menara hukum rahasia adalah metode rahasia kaisar, dan lantai 7 adalah metode rahasia kaisar. Setelah memikirkannya, Ye Chen memutuskan untuk tidak mempraktikkan metode rahasia kaisar untuk saat ini. Pertama, teknik rahasia tingkat kaisar bahkan lebih sulit untuk dipraktikkan, agak terlalu ambisius untuk berlatih dengan basis kultivasinya dari tingkat ke-6 hidup dan mati. Semakin tinggi ranah, semakin tinggi pemahamannya. Pemahamannya mungkin bisa melompati. Dia berada di puncak di antara kaisar tingkat ke-7, tetapi tidak diragukan lagi dia adalah yang terbawah di antara mereka yang telah memenangkan kaisar tingkat 8. Dia telah mempraktikkan metode rahasia tingkat kerajaan, dan dia melakukannya tidak tahu kapan dia bisa mempraktikkannya, bahkan jika ada menara waktu, itu tidak akan membantu. Lebih baik mantap dan mantap, pertama latih metode rahasia tingkat kaisar, lalu latih metode rahasia tingkat kaisar, dan kembangkan metode rahasia tingkat kaisar teratas ke tingkat tertinggi, yang tidak lebih lemah dari tingkat kaisar metode rahasia. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya lebih murni daripada orang biasa, dan metode rahasia serangan jiwa tingkat kaisar teratas belum tentu lebih lemah daripada metode rahasia serangan jiwa tingkat kaisar yang paling umum. Rahasia tingkat kaisar cukup mahal, terutama rahasia jiwa tingkat kaisar. Di masa lalu, Ye Chen masih memiliki 200 juta poin kontribusi tentara, tetapi kali ini, Ye Chen menghabiskan 500 juta batu lagi dengan imbalan 500 juta poin kontribusi tentara, yang diyakini cukup untuk ditukar dengan metode rahasia serangan jiwa teratas. Dibandingkan dengan rahasia pertahanan jiwa, ada sedikit lebih banyak rahasia serangan jiwa di lantai 6, dengan 17 jenis. Ledakan jiwa, nilai kontribusi 400 juta. Soul of the Soul, nilai kontribusi 420 juta. Hujan jiwa, nilai kontribusi 450 juta. Scary Arrow, nilai kontribusi 480 juta. Dipotong oleh Yuan Shen, nilai kontribusi 500 juta. Ye Chen tidak melewatkan satu pun dari 17 rahasia serangan jiwa tingkat kaisar. Dia melihat mereka satu persatu, dan tidak bisa tidak mengagumi masing-masing. Menurut deskripsi, tidak ada rahasia serangan jiwa tingkat kaisar ini mudah dicocokkan. Ledakan jiwa, seperti namanya, adalah ledakan kekuatan jiwa, yang dapat melukai atau bahkan memusnahkan jiwa musuh secara serius, sangat sulit untuk dipraktekkan dan perlu diringkas menjadi ranjau jiwa. Perang jiwa adalah serangan jiwa yang sangat aneh. Ini secara bertahap mengikis jiwa musuh tanpa disadari musuh. Pada saat musuh menyadarinya, sudah terlambat. Hujan jiwa bahkan lebih aneh, itu sebenarnya adalah metode rahasia serangan jiwa skala besar, yang tampaknya agak hambar bagi Ye Chen, tentu saja, itu mungkin memiliki fungsi lain. Panah kejut sangat kuat sehingga bisa disebut kejutan. Pemotongan Yuan Shen adalah untuk mengembun menjadi gergaji besar untuk memotong jiwa musuh, dan pertahanan jiwa secara umum tidak dapat mencegahnya sama sekali. Tanpa henti, Ye Chen terus melihat ke belakang. Mimpi buruk, kuat. Ada juga metode rahasia serangan jiwa ini. Tanamkan mimpi buruk di jiwa musuh. Ketika diaktifkan pada saat kritis, itu cukup untuk membuat lawan secara fisik dan mental runtuh. Sayangnya, itu tidak cocok untuk saya. Ye Chen terus berjalan. Ketika dia melihat yang ke-17, Ye Chen berhenti dan memilih yang ini. Pedang pengejar jiwa, nilai kontribusi 630 juta. Dikatakan pada label bahwa pedang jiwa kecil terkondensasi dalam jiwanya sendiri pada saat kritis, dengan gerakan pikiran seseorang, pedang jiwa kecil akan menyerang secara langsung, dan arahnya dapat diubah di jalan, dan itu bisa bahkan akan ditarik kembali. Ini agak mirip Yujiansu, tapi jauh lebih menakutkan daripada Yujiansu. Setelah menghabiskan 630 juta poin kontribusi, Ye Chen memperoleh metode rahasia dari Soul Chasing Sword. Setelah melihatnya sebentar, Ye Chen menemukan bahwa pedang pengejar jiwa terbagi menjadi 3 lapisan, lapisan pertama untuk memurnikan jiwa, lapisan kedua untuk menempa jiwa, dan lapisan ketiga untuk mengejar jiwa. Kembalilah ke surga para dewa dulu. Menyingkirkan metode rahasia pedang pengejar jiwa, Ye Chen berjalan keluar dari menara metode rahasia. Surga Tuhan. Sebulan kemudian, Ye Chen mencapai tingkat kedua dari Soul Chasing Sword. Budidaya pedang pengejar jiwa seperti melemparkan pedang berharga, pertama, disempurnakan dan kemudian ditempa, ketika menjadi pedang berharga yang nyata, itu dapat digunakan untuk mengejar jiwa dan membunuh orang tanpa darah. Namun, kesulitannya puluhan juta kali lebih sulit daripada menempa pedang. Lagi pula, yang Anda tempa adalah kekuatan jiwa Anda sendiri. Setiap kali Anda menempa, itu adalah siksaan, seperti dipotong oleh jiwa.
Pengaturannya juga sangat rumit, bahkan lebih rumit dari cincin jiwa. Desir, cahaya redup melintas di tangannya, dan ramuan spiritual muncul di tangannya. Ini adalah rumput roh tingkat kaisar, rumput jiwa es yang diperoleh Ye Chen dari alam rahasia Zihua. Rumput jiwa es dapat menyegarkan pikiran seseorang dan memiliki efek yang besar pada penanaman rahasia jiwa. Setelah mengambil rumput jiwa es, Ye Chen segera merasa jiwanya jauh lebih sejuk, rasa sakit sebelumnya menghilang, dan pemikirannya sangat jernih, tanpa pikiran yang mengganggu. Seperti yang diharapkan dari rumput jiwa es, kekuatan jiwa tampaknya lebih bisa dikendalikan. Ye Chen tidak berani mengabaikan, dan segera berlatih pedang pengejar jiwa. Efek obat dari rumput jiwa es terbatas, dan tanaman rumput jiwa es dapat bertahan sekitar 1 bulan. Dalam setengah bulan ini, 5 yang pertama hari adalah yang paling efektif, mulai melemah dalam 5 hari, dan 5 hari sisanya adalah efek sisa dari obat. Di atas lautan jiwa, selain jiwa pedang abadi dan jiwa pedang penghancur, sebuah pedang kecil mulai terbentuk, itu adalah pedang pengejar jiwa. Namun, jiwa pedang abadi dan jiwa pedang penghancur adalah bagian dari lautan jiwa, tidak dapat bergerak, seperti matahari dan bulan di dunia yang hidup, sedangkan pedang pengejar jiwa bebas. Dengan pikiran Ye Chen, pedang pengejar jiwa dapat menelusuri jiwa Hai, menyerang musuh, tentunya tidak diketahui apakah bisa membunuh jiwa musuh. Pedang pengejar jiwa saat ini tidak dianggap sebagai pedang yang berharga, karena tidak memiliki ujung yang tajam, dan pedang tanpa ujung yang tajam, tidak peduli seberapa bagus bahannya, tidak mudah untuk membunuh orang. Dentang-dentang-dentang. 2 batu asah yang terbuat dari kekuatan jiwa muncul, terus-menerus menggosok kedua sisi dan ujung pedang pengejar jiwa. Setiap kali pedang pengejar jiwa menjadi lebih tajam, dan pancaran dingin menyelimuti udara. Suatu hari di dunia luar, 100 hari di menara waktu. Pada dasarnya setiap hari, Ye Chen akan memoles pedang pengejar jiwa puluhan ribu kali, jutaan kali dalam 100 hari, sebulan di dunia luar, dan 100 bulan di menara waktu. Ye Chen akan memolesnya sekitar 100 juta kali, meskipun setiap kali dia memoles, hilangnya kekuatan jiwa dapat diabaikan, tetapi tidak tahan berkali-kali. Untungnya, Ye Chen memiliki Zihua Xianchao, dan ketika kekuatan jiwanya hilang hingga kurang dari setengahnya, Ye Chen akan mengambil setengah dari Zihua Xianchao untuk menebus kekuatan jiwanya. Di dunia luar, Ye Chen telah mengkonsumsi 15 tanaman Zihua Xianchao dalam sebulan. Untungnya, saya memiliki Zihua Immortal Grass. Jika tidak, Soul Chasing Sword tidak akan dapat berkultivasi sedemikian rupa dalam waktu singkat. Itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Pedang pengejar jiwa berbeda dari rahasia serangan jiwa lainnya, ia memperhatikan ketajaman. Rahasia serangan jiwa lainnya, selama Anda memahami pengaturan kekuatan jiwa, tidak begitu rumit. Tentu saja, dari aspek ini, juga dapat dilihat seberapa kuat pedang pengejar jiwa, dan metode rahasia pertahanan jiwa tingkat kaisar biasa pasti akan ditembus dan dibelah. Adapun rumput jiwa es, Ye Chen hanya menggunakan 4 tanaman, dan 1 tanaman abis. Setelah sekian lama, Ye Chen akan mengambil tanaman kedua, lagi pula, dia harus mengandalkannya untuk mengolah cincin jiwa ke tingkat tertinggi dari cincin jiwa ungu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, hari ini, di lautan jiwa. Pedang pengejar jiwa tiba-tiba meledak menjadi nyanyian pedang setinggi langit, dan aura yang sangat tajam menyapu. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan getaran jiwa pedang abadi dan jiwa pedang penghancur. Tanpa sepengetahuan Ye Chen, jejak niat pedang abadi dan jejak niat pedang destruktif bergabung menjadi pedang pengejar jiwa. Niat pedang juga bisa membunuh jiwa. Namun, pembunuhan semacam ini jauh lebih lemah daripada serangan jiwa, tetapi perubahan apa yang akan terjadi jika keduanya digabungkan? Diperkirakan tidak banyak orang yang tahu. Ye Chen sendiri tidak menyadari jejak niat pedang abadi dan niat pedang penghancur ini karena terlalu lemah, tetapi ketika pedang pengejar jiwa menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Ye Chen akan selalu tahu. Akhirnya selesai. Ye Chen menghembuskan napas dengan paksa. Pedang pengejar jiwa dibagi menjadi 3 level. Berkultivasi ke tingkat kedua adalah kesuksesan kecil, dan berkultivasi ke tingkat ketiga adalah kesuksesan besar. Budidaya ke puncak tingkat ketiga adalah penyempurnaan. Jika ingin berkultivasi dengan sempurna, itu tidak terjadi dalam semalam, tidak ada hubungannya dengan pemahaman, karena melakukan sesuatu membutuhkan proses, akan lengkap. Sayangnya, tidak ada yang bisa ditemukan untuk bereksperimen. Ye Chen sangat ingin mengetahui kekuatan pedang pengejar jiwa, tetapi sayangnya itu tidak dapat digunakan pada anggota surga dewa. Dengan kekuatan pedang pengejar jiwa, tidak ada seorang pun di surga dewa yang dapat menghentikannya, bahkan jika dia telah mengembangkan pertahanan jiwa tingkat kaisar metode rahasia juga tidak berhasil,
Ye Chen memiliki perasaan bahwa jika pedang pengejar jiwa diarahkan padanya, cincin jiwa tidak dapat menghentikannya, kecuali dia dapat mengolah jiwa berdering ke tingkat tertinggi lingkungan jiwa ungu, maka dia akan tahu apakah tombak itu kuat, atau perisai itu kuat. Selanjutnya, kamu juga bisa menumbuhkan cincin jiwa ke tingkat pencapaian yang luar biasa. Setelah berjalan keluar dari Menara Waktu, dia pergi ke God S Paradise Hotel untuk minum sebentar, dan mengobrol dengan orang yang dia kenal. Setelah kembali, Ye Chen secara resmi mempraktikkan metode rahasia cincin jiwa. Setiap kali cincin jiwa naik ke satu tingkat, itu akan memiliki lapisan pertahanan jiwa ekstra. Di medan perang, itu adalah metode rahasia untuk menyelamatkan hidup. Siapa yang tahu Master akan diam-diam menggunakan jiwa untuk menyerang diri sendiri. Setelah mengambil rumput jiwa es, Ye Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi. Setengah bulan di luar, 50 bulan di Menara Waktu, di luar cincin jiwa biru, cahaya ungu kecil tiba-tiba muncul, dan cahaya ungu menyebar seperti kabut ungu. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa cahaya ungu, yaitu kabut ungu, terdiri dari rune, bukan kabut ungu murni. Yang harus Ye Chen lakukan adalah bagaimana memadatkan kabut ungu menjadi lingkaran cincin jiwa ungu, sehingga memiliki fungsi stabilisasi diri dan penyerapan diri kekuatan jiwa. Ini seperti membangun sebuah bangunan, ini milik Ye Chen. Tujuan untuk mendapatkannya sangat tegas. Runtuh. Cincin jiwa ungu setengah terkondensasi, dan tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kabut ungu lagi, tetapi kabut ungu jauh lebih tebal dari sebelumnya. Benar saja, pemadatan cincin jiwa ungu lebih dari 10 kali lebih sulit daripada cincin jiwa biru. Struktur rune perlu ditembus untuk akhirnya membentuk cincin jiwa ungu. Setelah gagal 10 kali berturut-turut, Ye Chen tidak lagi memadatkan cincin jiwa ungu, melainkan mengamati rune ungu yang dibentuk oleh kekuatan jiwa. Rune ungu sangat aneh, seperti jimat. Setelah kekuatan jiwa dibentuk menjadi jimat, tingkat kohesinya berkali-kali lebih tinggi, seperti karbon yang berubah menjadi berlian, dan perubahan aneh terjadi. Hari demi hari, Ye Chen menjadi semakin akrab dengan rune ungu, dan bahkan memperbaikinya agar lebih mudah membentuk cincin jiwa ungu. Datang lagi. Setelah hampir tidak ada perbedaan, Ye Chen terus memulai. 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Memadatkan cincin jiwa ungu juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Meskipun memadatkan cincin jiwa biru pada awalnya menghabiskan kekuatan jiwa Ye Chen masih dapat mendukungnya. Sekarang tidak dapat mendukungnya sama sekali. Setelah menggunakan ungu rune ribuan kali, beberapa dari mereka kewalahan dan runtuh secara langsung, menghilang ke dalam kehampaan, yang merupakan konsumsi kekuatan jiwa yang serius. Kerja keras terbayar, ketika Ice Soul Grass menggunakan 3 tanaman dan Purple Flower Immortal Grass menggunakan 10 tanaman, cincin jiwa ungu akhirnya berhasil dipadatkan. Di luar lautan jiwa Ye Chen, ada 7 cincin jiwa yang dikelilingi oleh lapisan merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Yang paling dalam adalah cincin jiwa merah, dan yang terluar adalah cincin jiwa ungu. Terlihat sangat cantik, seperti mengenakan lapisan pakaian pelangi, sangat cantik, tidak terlihat mencolok. Dibandingkan dengan 6 cincin jiwa lainnya, cincin jiwa ungu jauh lebih mendominasi. Ia memiliki medan jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa alien apapun akan terpengaruh oleh medan jiwa dan secara otomatis akan hancur begitu ia mendekat, atau menjadi tidak stabil. Sejak itu, pedang pengejar jiwa dan cincin jiwa Ye Chen telah mencapai kesuksesan besar. Perjalanan berburu sekali setahun ke medan perang akan segera hadir. Ye Chen menantikan perburuan ini. Bukan karena ada karakter kuat di dalamnya yang membuatnya menantikannya, tetapi kekuatan pengejaran jiwa pedang anggota taman utama semuanya anak-anak surga yang disukai. Karena kekuatan jiwa mereka, rahasia serangan jiwa mereka mungkin hanya tingkat raja surgawi teratas, tetapi rahasia pertahanan jiwa, saya percaya bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah mencapai tingkat kaisar, terutama orang-orang terkenal itu. Dan yang harus dilakukan Ye Chen adalah melihat apakah pedang pengejar jiwa dapat dengan mudah menembus metode rahasia pertahanan jiwa tingkat kaisar. Tentu saja, kesulitannya sangat tinggi. Tim pemburu iblis dan Ye Chen terlalu terkenal. Di medan perang berburu tingkat tinggi, siapapun yang bertemu dengan tim pemburu iblis, mereka hanya memiliki satu pikiran, yaitu melarikan diri, seperti sejauh yang mereka bisa bahkan jika Anda menggunakan metode rahasia tabu yang merusak vitalitas Anda atau bahkan umur panjang Anda tidak akan ragu. Medan berburu tingkat lanjut, bintang berburu. Melarikan diri. Tim surga dewa jahat yang terkenal merasakan tim pemburu iblis dari kejauhan, dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Tubuh beberapa speeder yang lebih lambat juga dibakar dengan darah. Jelas, itu adalah metode rahasia penghancuran diri,
Untuk meningkatkan sedikit kecepatan, jika tidak terkejar, hanya ada jalan buntu. Di masa lalu, tim pemburu iblis akan menyerah setelah mengejar jarak tertentu. Kecepatan kedua belah pihak hampir sama, dan tidak peduli seberapa keras mereka mengejar, mereka tidak bisa menutup jarak. Lawan akan pergi semakin jauh, tapi kali ini, Ye Chen tidak berniat menyerah, jangan berhenti, teruslah mengejar. Kecepatan Ye Chen meningkat hingga batasnya, lebih cepat dari orang lain. Meskipun Wan Arrow King dan yang lainnya sedikit bingung, mereka tidak mengatakan apa-apa, kecepatan Ye Chen jauh lebih cepat dari mereka, dan mungkin dia benar-benar bisa mengejar ketinggalan. Aturan khusus Hunting Star mengarah pada jarak serangan yang sangat pendek, dan jarak pelepasan kekuatan jiwa juga sangat terbatas. Poin pertama dalam melakukan serangan jiwa adalah mengunci jiwa lawan, jika tidak maka akan dihindari oleh lawan seperti serangan biasa, dengan mengandalkan kecepatan yang luar biasa. Ye Chen secara bertahap menyusul anggota terakhir Tulhu Paradise, dan jarak antara dia dan dia kurang dari 1000 mil. Kunci jiwa, pergilah. Tanpa suara, Soul Chasing Sword terbang keluar. Dengan embusan, tidak ada halangan. Pedang pengejar jiwa menembus jiwa lawan. Saat berikutnya, orang itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan meluncur ke tanah seperti pesawat layang. Dia meluncur jauh, tak bernyawa. Satu pedang, bunuh jiwa. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Kapten tim surga dewa jahat ini adalah seorang kaisar perang, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang yang meninggal disebut Raja Darah Biru. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Dia adalah kaisar semu biasa, tetapi metode rahasia pertahanan jiwa yang dia kembangkan berada di tingkat Raja Surgawi teratas, bahkan jika itu adalah metode rahasia serangan jiwa tingkat kaisar untuk menyerangnya. Itu tidak akan membunuhnya dengan satu pukulan, paling banyak itu akan melukai jiwanya secara serius. Mungkinkah dia sedang berlatih teknik rahasia serangan jiwa tingkat atas kaisar? Metode rahasia serangan jiwa tingkat kaisar menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Ye Chen 10 kali lipat dari raja biasa, tidak apa-apa, dia dapat melemparkannya sekitar 3 kali, dan sebagian besar jenius di taman utama memiliki 3 atau 4 kali kekuatan jiwa raja biasa, kurang dari 5 atau 6 kali, lebih dari 5 atau 6 kali, menambahkan tidak lebih dari 1 telapak tangan, termasuk Ye Chen. Bahkan jika orang lain memiliki metode rahasia serangan jiwa tingkat kaisar untuk dia latih, tidak ada cara untuk mempraktikkannya, lagi pula, dengan kekuatan jiwa mereka, mereka hanya dapat menggunakan metode rahasia serangan jiwa tingkat kaisar paling banyak sekali. Setelah kekuatan jiwa dikonsumsi, itu akan berdampak besar pada kekuatan tempur besar, kekuatan jiwa abis, dan bahkan akan membuat orang koma, dan akan ada gejala sisa yang sangat besar ketika mereka bangun di masa depan. Semua orang terus melarikan diri, saya tidak percaya berapa banyak kekuatan jiwa yang dia miliki. Dia berkata dengan getir, pergi lagi. Pedang pengejar jiwa menembus jiwa orang sebelumnya, tetapi tidak menghilang, hanya menyusut lingkaran, dan masih tajam, dengan ledakan, anggota kedua dari surga Tulhu terbunuh. Lalu datanglah orang ketiga. Kali ini, hanya ada bentuk pedang samar yang tersisa di pedang pengejar jiwa, dan itu tidak lagi kuat. Ye Chen mengambilnya kembali, memeliharanya di lautan jiwa, dan mengisi kembali kekuatan jiwa. Setelah mengolah pedang pengejar jiwa, Ye Chen dapat membentuk pedang pengejar jiwa baru dalam waktu singkat, tetapi jika pedang pengejar jiwa sebelumnya belum sepenuhnya dikonsumsi, itu dapat menghemat kekuatan jiwa dan waktu. Setelah membunuh 3 anggota surga Tulhu, Ye Chen menghabiskan banyak kekuatan jiwa, sekitar sepertiganya dikonsumsi. Dengan kekuatan jiwa yang cukup, aku bisa menggunakan pedang pemburu jiwa 3 kali, tetapi setelah 3 kali, kekuatan jiwa akan kosong. Paling aman untuk menggunakannya sekali, dan sisanya perlu mempertahankan pertahanan jiwa. Meskipun Ye Chen dapat menggunakan pedang pengejar jiwa 3 kali, jika dia benar-benar menggunakan pedang pengejar jiwa 3 kali sekaligus, dia meminta jalan buntu, tidak aman untuk menggunakannya 2 kali, dan sisa sepertiga dari jiwa kekuatan untuk mempertahankan cincin jiwa sangat berbahaya. Siapa tahu jika akan ada sejumlah besar serangan jiwa yang menghabiskan pertahanan cincin jiwa, dan tanpa kekuatan jiwa, cincin jiwa pasti akan menjadi semakin lemah. Jika tidak ada rumput perisi hua, Ye Chen hanya dapat menggunakan pedang pengejar jiwa paling banyak sekali, yang merupakan cara teraman. Tentu saja, pedang pengejar jiwa dapat membunuh banyak orang. Dengan Zihua Xianchao, semua masalah tidak lagi menjadi masalah. Setelah menelan setengah kecil dari Zihua Xianchao, pedang pengejar jiwa di lautan jiwa Ye Chen telah pulih. Engah, engah, engah. 3 anggota lagi dari surga dewa jahat jatuh ke langit, masing-masing dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa mereka mati dengan mudah.
Kekuatan pedang pengejar jiwa sangat menakutkan, sepertiga dari kekuatannya dapat dengan mudah menembus rahasia pertahanan jiwa tingkat Raja Surgawi, dan jika ia memiliki semua kekuatan, rahasia pertahanan jiwa tingkat Kaisar biasa dapat ditembus. Pada akhirnya, hanya tersisa satu kapten. Tidak, aku tidak bisa mati begitu saja. Aku memiliki kekuatan Kaisar Perang, dan umurku belum 500 tahun. Di masa depan, aku pasti bisa menertawakan alam semesta dengan bangga dan menjadi yang tertinggi dari klan roh jahat. Aku berbeda dari mereka. Aku mempraktikkan metode rahasia pertahanan jiwa tingkat Kaisar. Lihat apa yang bisa kamu lakukan denganku. Di Laut Jiwa, pertahanan jiwa berbentuk menara, melindungi jiwanya, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Dia tidak percaya bahwa serangan jiwa Ye Chen dapat menghancurkan menara jiwa, yang tidak mungkin. Jarak antara kedua belah pihak masih jauh. Jarak ini hampir tidak cukup untuk melakukan serangan jiwa. Serangan normal pasti tidak akan menimbulkan kerusakan. Di bintang berburu, semakin jauh jaraknya, semakin tidak mematikan serangan normalnya. Adapun serangan jiwa, selama berada dalam jangkauan serangan, tingkat kematiannya tidak akan terlalu kecil. Engah, Ye Chen mengirimkan jiwa mengejar pedang untuk ketiga kalinya. Kecepatan pedang pengejar jiwa sangat cepat, dan jatuh ke lautan jiwa lawan sekaligus. Klik, menara jiwa ilahi hancur, dan lubang pedang muncul di dalam menara jiwa ilahi. Lautan jiwa seseorang terbagi menjadi dua, dan kemudian dipelintir menjadi beberapa bagian, benar-benar bubar. Benar-benar rusak. Sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa menara jiwa tidak dapat bertahan melawan serangan jiwa Ye Chen. Bagaimana dia tahu bahwa meskipun Ye Chen mempraktikkan metode rahasia serangan jiwa tingkat Kaisar teratas, jiwa Ye Chen jauh lebih murni daripada orang biasa, sebanding dengan Kaisar Segel Surgawi 7 lapis, yang membuat kekuatan pedang pengejar jiwa langsung cocok dengan jiwa tingkat Kaisar biasa. Hal yang sama berlaku untuk metode rahasia penyerangan, cincin jiwa, dan pertahanan jiwa sebanding dengan metode rahasia pertahanan jiwa tingkat Kaisar biasa. Betulkah? Mata Ye Chen berbinar, kekuatan pedang pengejar jiwa mirip dengan apa yang dia bayangkan, itu memang bisa menembus pertahanan jiwa yang dibentuk oleh metode rahasia pertahanan jiwa tingkat Kaisar. Dengan cara ini, dikombinasikan dengan kekuatan perkasa dari pemimpin Zijin Bintang 67, Ye Chen dapat sepenuhnya menyapu Kaisar Langit ke-7. Hanya Kaisar Langit ke-8 yang bisa menjadi lawannya. Tentu saja, dia berada di bawah Kaisar Langit ke-8. Tidak peduli itu serangan jiwa atau bela diri serangan seni, dia tidak bisa mengancam Kaisar Langit ke-8. Kamu benar-benar memusnahkan tim musuh. 5 Raja Panah tercengang. Di Hunting Star, jika lawan ingin melarikan diri, kemungkinan berhasil dalam pengejaran pasti kurang dari 30%. Dalam kasus pengejaran mati-matian, tidak buruk untuk dapat membunuh 1 atau 2. Pertama, kecepatan semua orang sekitar sama. Semuanya ada sangat dekat dengan kecepatan cahaya. Di bintang berburu, jaraknya bahkan lebih lemah. Kedua, bintang berburu memiliki aturan khusus. Jika jaraknya lebih dari beberapa ratus mil, kematiannya akan menjadi sangat lemah. Dalam jarak 100 mil, ini adalah jarak serangan terbaik, yang menyulitkan yang kuat untuk membunuh lawan dari jarak jauh. Menilai dari situasi barusan, Ye Chen jelas menggunakan serangan jiwa untuk membunuh lawan, yang lebih mengejutkan mereka. Metode rahasia serangan jiwa harus lebih tinggi daripada metode rahasia pertahanan jiwa dengan tingkat yang besar untuk sepenuhnya mengalahkan lawan. Kapan Ye Chen mempraktikkan metode rahasia serangan jiwa yang begitu kuat? Kapan mereka mengolah metode rahasia serangan jiwa ini ke tingkat yang tinggi, mereka tidak berpikir bahwa metode rahasia serangan jiwa dari alam Xiao Cheng dapat sepenuhnya menghancurkan lawan. Luar biasa, jangan perlakukan aku dengan kekaguman selama 3 hari. 6 Raja Wanjian terbang, kata Sima Fei dengan emosi. Jika masalah ini keluar, orang-orang di taman lain di medan perang berburu tingkat lanjut mungkin akan lebih takut padamu. Tapi kamu harus berhati-hati. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu di medan perang berburu tingkat lanjut, tapi mereka bisa melaporkannya ke manajemen senior mereka dan biarkan manajemen senior mereka mengirim orang kuat untuk membunuhmu. Anda harus waspada terhadapnya. Zhang Yinyin mengingatkan. Yin benar. Liu Di mengangguk dan berkata, sejauh yang saya tahu, dalam sejarah Paradise of Gods, ada banyak jenius luar biasa yang telah dibunuh. Beberapa dari mereka sama seperti Anda. Mereka bahkan memiliki potensi tertinggi, tetapi sekali jika Anda mati, Anda akan mati, dan pencapaian apapun di masa depan tidak akan berguna. Saat ini adalah hal yang paling penting. Tentu saja, para pemimpin ras manusia kita sering mengirim orang-orang kuat untuk membunuh para jenius tak tertandingi dari ras lain. Yuan Hong bertanya dengan rasa ingin tahu Ye Chen,
kekuatanmu saat ini seharusnya bisa bersaing dengan Kaisar Dasar, kan? Ye Chen mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi, tidak apa-apa untuk bertarung. Tapi pada akhirnya kamu akan terbunuh. Aku tahu apa yang kamu katakan. Aku akan sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak tahu bahwa dia mungkin telah menjadi duri di pihak petinggi ras asing, semakin petinggi ras asing tidak siap untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Artinya, semakin Anda mementingkan dia, semakin Anda akan kembali dengan rencana yang terencana dengan baik. Lagi pula, jika Anda ingin membunuh seseorang, peluang pertama adalah yang tertinggi, dan secara bertahap akan berkurang di masa depan. Ye Chen memiliki firasat bahwa pembunuhan itu tidak akan terjadi, atau itu akan menjadi situasi mendekati kematian. Jika dia berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir tentang pembunuhan di wilayah ras manusia, dia akan salah. Ras manusia daerahnya sangat luas, dan beberapa tempat kosong, menyendiri tidak sesulit yang kamu pikirkan. Tentu saja, dia tidak akan takut. Jika dia takut dibunuh, maka dia bukan dia. Yang harus dia lakukan adalah memperkuat dirinya sendiri dan menghadapi tantangan apapun. Jika suatu saat dia meninggal secara tragis dalam pembunuhan orang asing yang kuat, ras, maka dia itulah nasib hidup saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Di medan perang berburu tingkat lanjut, membunuh satu orang bernilai 150.000 koin dewa, dan membunuh 7 orang bernilai 1.050.000 koin dewa, selain itu, hadiah untuk membunuh satu tim digandakan, dan 1.050.000 menjadi 21,1 juta, ditambah 1/10 dari hadiah tim, pendapatannya setinggi 2,31 juta koin dewa. Ye Chen bisa mendapatkan setidaknya 90% atau lebih, lagi pula, dialah yang membunuh tim Evil God Paradise sendirian. Termasuk setelan Raja Surgawi tingkat menengah, sudah ada lebih dari 7 juta koin ilahi. Ini adalah 1 juta koin dewa untuk ditukar dengan setelan tingkat Raja tingkat menengah, dan 80% akan dikembalikan jika Anda mengembalikannya, yaitu 800.000 koin dewa. Ye Chen saat ini memiliki lebih dari 7 juta koin dewa, yang tidak diragukan lagi angka yang mencengangkan. 7 orang yang meninggal memiliki 6 set setelan tingkat Raja Surgawi tingkat rendah dan 1 set setelan tingkat Raja Surgawi tingkat menengah, ditambah 7 senjata dan 7 cincin roh penyimpanan. Segala macam hal berantakan. Saat ini, 7 anggota tim pemburu iblis semuanya memiliki pakaian tingkat Raja Surgawi, dan tidak ada yang kurang. Ye Chen langsung menyimpan barang-barang ini, dan dapat menyimpannya untuk keluarga Ye dan Sekte Pedang Luo Chen untuk memperkaya perpustakaan kontribusi. Para murid dari tim pemburu iblis Sekte dapat menggunakannya nilai kontribusi untuk ditukar. Dalam beberapa hari berikutnya, tim pemburu iblis bertemu dengan beberapa tim lagi, tetapi Ye Chen tidak mengejarnya dengan putus asa. Zihua Xianchao terbatas, jadi tidak mungkin menggunakan semuanya di sini. Sekarang masih ada Zihua Xianchao yang tersisa padanya. Ada lebih dari 40 tanaman, dan 1 tanaman kurang dari 1 tanaman. Adapun kapan Zihua Soul Refining Pill akan disempurnakan, saya tidak tahu. Setelah meninggalkan medan perang perburuan tingkat tinggi, total panen tim pemburu iblis mencapai 3,5 juta koin dewa, dan semua dewa dan serangga dibunuh kemudian. Ye Chen secara pribadi mendapat 2,8 juta koin dewa, dan kekayaan bersihnya mencapai lebih dari 810.000. Dalam beberapa tahun ke depan, Ye Chen akan pergi ke alam rahasia Zihua setiap tahun bersama Qi Fengdi dan 4 lainnya, sambil mencari harta karun, dan pada saat yang sama mengumpulkan cairan petir ungu, mempersiapkan dampak pada tubuh roh urutan ke-7. Dibandingkan dengan yang pertama kali, keuntungan dalam beberapa waktu ke depan tidak terlalu besar, tentu saja tidak banyak, setiap kali ada keuntungan ratusan juta hingga miliaran. Lokasinya, jika tidak, panennya pasti akan lebih besar, dan adalah mungkin untuk melebihi pertama kali. Menurut Kaisar Huok, akan memakan waktu 1 atau 2 tahun lagi agar Zihua Soul Refining Pill berhasil dimurnikan, terutama karena telah disimpan dalam tungku pil untuk waktu yang lama, dan sekarang hanya produk setengah jadi, yang mana sangat boros. Setelah beberapa kunjungan, Ye Chen sudah mendapatkan 2 atau 300 jenis ramuan spiritual tingkat Kaisar, dan Ye Chen dapat menggunakan sangat sedikit dari mereka. Beberapa di antaranya berguna untuk Su Jing dan Murong Qingcheng. Murong Qingcheng tidak jauh di belakang, Su Jing adalah naga emas, tubuh spiritualnya selalu sangat kuat, dia dapat meningkat dengan latihan, ditambah berbagai harta, dia datang dari belakang, tubuh spiritualnya juga telah mencapai puncak urutan ke-6, Murong Qingcheng tepat mencapai tahap awal dari tingkat ke-6, ini tidak ada hubungannya dengan garis keturunan penyihir gelapnya. Dan kekuatan keduanya juga meningkat pesat. Su Jing menerobos ke lantai 7 menara Dewa Perang, Murong Qingcheng menerobos ke lantai 6,
sedangkan untuk Ah Jiu, Leng Fei Fan dan lainnya, mereka sudah mencapai lantai 9, terutama Ah Jiu. Dia adalah salah satu kaisar semu terkuat. Di bawah Kaisar Zan, dia hampir tidak memiliki lawan. Kejeniusan telah banyak berubah, dan perubahan Ye Chen tidak kecil, meskipun tidak ada kemajuan dalam semua aspek dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena mereka telah mencapai kemacetan, bidang pedang telah melaju dari puncak kelima ke yang pertama alam tingkat ke-6, domain pedang dari alam tingkat 6 memiliki kemampuan luar biasa, dan bahkan dapat membatasi kekosongan, sehingga tidak mungkin bagi kaisar tingkat 8 biasa untuk berteleportasi. Tidak rendah, akan membatalkan satu sama lain. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah tubuh roh. Jika tubuh roh dapat dinaikkan ke tingkat ke-7, dan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan lahir, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan kaisar yang belum sempurna. Hal yang paling kuat tentang kaisar 8 kali lipat adalah pertahanan dan kemampuan teleportasi. Dalam hal pertahanan, Ye Chen tidak bisa mengejarnya. Lagi pula, perbedaan tingkat kultivasi adalah 2 hari, ditambah baju besi tingkat kaisar dalam hal pertahanan. Kaisar 8 kali lipat lebih baik daripada Ye Chen ini lebih dari 1000 kali. Ini karena energi sejati Ye Chen cenderung energi pedang, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada lapisan ke-6 biasa esensi surgawi dari kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, jika Anda bertemu dengan seorang kaisar yang belum sempurna, pertahanan Anda sendiri tidak baik, dan tubuh roh tidak cukup baik, Ye Chen tidak ingin menyerah, dan tubuh roh tingkat ke-7 mengandung kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatan yang tidak dapat dihancurkan ini dapat langsung memulihkan cedera apapun, tidak bisa dihancurkan kekuatannya tidak habis. Ye Chen setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Selama beberapa perjalanan ke alam rahasia Zihua, Ye Chen telah mengumpulkan hampir setengah barel cairan listrik ungu. Menurut Kaisar Qi Feng, setengah barel tidak cukup. Tentu saja, jika Anda menambahkan rumput roh setingkat kaisar yang dapat meningkatkan tubuh roh, seharusnya hampir, di antara 2 atau 300 rumput roh tingkat kaisar yang Ye Chen dapatkan, lebih dari 20 jenis dapat meningkatkan tubuh roh, yaitu rumput kristal naga, rumput pemurnian tulang, bunga 5 andalam, peleburan roh bunga, bunga pemurnian jiwa dan sebagainya. Bintang baju besi emas, Barak Yunlai. Zijin mendominasi kediaman. Di ruang bawah tanah besar yang ditutupi oleh susunan, Ye Chen berendam di bak mandi yang tidak terlalu besar yang terbuat dari giok roh berusia ribuan tahun dan batu roh penyegel. Meskipun bahan bak mandi ini tidak dapat dibandingkan dengan ember kecil berisi cairan listrik berwarna ungu, tapi keuntungannya cukup besar, dan tidak akan bisa menahan cairan petir ungu dalam waktu singkat, mengakibatkan kerusakan. Pemandiannya dicampur dengan cairan petir ungu dan berbagai jus rumput spiritual tingkat kaisar, tentu saja. Ini saja tidak cukup untuk mandi, dan ada lebih banyak mata air kehidupan di pemandian. Sumber kehidupan berasal dari beberapa tempat rahasia di langit berbintang, dan juga sangat berharga, untuk sumber kehidupan di pemandian ini. Ye Chen menghabiskan total 500 juta yuan, yang bisa dikatakan dengan segala cara. Dari aspek ini juga terlihat betapa sulitnya meningkatkan tubuh spiritual tanpa melalui jalur latihan tubuh. Ini masih berdampak pada tubuh roh tingkat ke-7, ketika datang ke tubuh roh tingkat 8, saya khawatir hanya buah roh api iblis langit berusia 50.000 tahun yang legendaris yang dapat melakukannya, tetapi pemurnian tubuh raja berbeda bahkan jika mereka tidak memiliki harta, mereka selalu dapat meningkatkan tubuh roh, waktu yang paling lambat, jika ada lebih banyak harta, itu akan meningkat pesat. Su Jing adalah contohnya. Ye Chen seharusnya bersyukur dia mendapatkan Yuan Shiqi. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk mencapai kondisi saat ini. Diperkirakan akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 100 tahun lagi. Tubuh bercampur dengan air mancur kehidupan, esensi petir ungu, dan lebih dari 20 jenis rumput roh tingkat kaisar yang dapat meningkatkan tubuh roh berwarna ungu emas, dan Ye Chen tidak bisa menahan erangan saat tubuhnya basah kuyup. Di dalamnya, rasanya sakit dan gatal. Tampaknya ada banyak semut yang memakan daging dan darah mereka sendiri, secara bertahap mengebor ke dalam tulang, arus listrik ungu menembus seluruh tubuh Ye Chen, dari luar ke dalam, dan kemudian dari dalam keluar, setiap inci daging dan darah di seluruh tubuh sedang ditempa. Rasa sakit dan gatal terus meningkat, dan pembuluh darah berkelok-kelok seperti ular kecil muncul di tubuh kuat Ye Chen, yang terlihat sangat menakutkan. Celepuk, celepuk, celepuk. Suara detak jantung seperti tabuhan genderang, semakin cepat dan meledak, tubuh berwarna ungu emas bergetar tanpa henti, dan permukaan kolam pemandian juga mengeluarkan suara berderit. Apa, ini terlalu menyakitkan. Rasa sakit seperti ini mulai menyebar ke jiwa, terutama aliran listrik ungu yang mengandung serangan jiwa khusus, dan Ye Chen tidak mudah menggunakan cincin jiwa. Lagi pula, ini tidak akan berpengaruh.
Jiwa dan tubuh adalah satu ya, itu harus ditempa pada saat yang sama, jika tidak maka akan sangat berkurang. Rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang membuat Ye Chen menggeram dan mengatupkan giginya. Tentu saja, Ye Chen juga tahu bahwa semakin sakit, efeknya akan semakin baik. Jika tidak ada rasa sakit, berarti tidak ada efek sama sekali. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, garis darah hitam secara bertahap keluar dari tubuh Ye Chen. Ini adalah kotoran yang tertanam dalam di dalam tubuh. Hanya dengan menghilangkan kotoran, tubuh spiritual dapat menjadi lebih sempurna. Biasanya, kotoran ini mengakar dalam, dan esensi sejati tidak dapat ditempa, hanya kekuatan yang dapat melakukannya. Itulah sebabnya, pelatihan tubuh raja dapat meningkatkan tubuh roh lebih cepat. Ini adalah keuntungan yang melekat. Ziz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 i. Begitu merah darah hitam merembes keluar, itu dihancurkan menjadi kehampaan oleh arus ungu. Tubuh Ye Chen mulai memancarkan cahaya transparan, seperti sepotong batu giok tanpa cacat. Hari berlalu. 2 hari berlalu. Pada hari ketiga, rasa sakit dan gatal berkurang berkali-kali, dan cairan ungu emas di bak mandi berangsur-angsur kehilangan auranya dan menjadi transparan. Hanya selebar rambut jauhnya. Tubuh spiritual Ye Chen telah mencapai batas tingkat ke-6, dan hanya selangkah lagi untuk menembus ke tingkat ke-7. Jauh di dalam tubuhnya, kekuatan tak terlihat akan bergerak. Ye Chen tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan abadi sangat aneh, sepertinya tidak ada apa-apa, setidaknya Ye Chen tidak memperhatikan bagaimana dia muncul. Mungkin itu adalah perubahan dalam tubuh. Apapun yang cukup kuat hingga tingkat tertentu akan memiliki kemampuan yang tak terbayangkan, begitu pula roh. Dengan cara ini, Ye Chen hanya bisa memikirkan seberapa kuat tubuh roh tingkat 8 dan 9. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, pusaran muncul di bak mandi kelahiran. Pusaran ini mulai mempercepat penyerapan energi spiritual ungu emas, dan arus ungu akhirnya meledak, berubah menjadi ular listrik dan mengebor ke tubuh Ye Chen. Dentur, ada suara seperti kacang meletus, dan lebih banyak darah hitam keluar dari permukaan kulit Ye Chen. Ular berubah menjadi ketiadaan satu demi satu, dan perubahan luar biasa terjadi di tubuh Ye Chen. Kekuatan hidup tak terbatas lahir dari tubuh Ye Chen. Medan magnet kehidupan yang mengerikan menyebabkan tubuh tanpa aura meledak, dan bahkan kolam pemandian hancur dan terciprat, begitu kuat hingga di luar imajinasi, seolah-olah telah dilahirkan kembali dan telah menjadi kehidupan tingkat yang lebih tinggi. Matanya tiba-tiba terbuka, mata ungu emas berderak seperti kilat, dan mata Ye Chen berubah menjadi permata ungu emas, yang membuatnya menakutkan. Setelah sekian lama, matanya kembali normal, dan medan magnet kehidupan tertahan di dalam tubuh. Berdiri, tubuh terbuka Ye Chen kuat dan kuat, tanpa lemak. Hanya kekuatan maskulin, ujung dan sudutnya seperti pisau dan kapak. Tubuh roh akhirnya menembus ke tingkat ke-7. Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, kekuatan yang melonjak dirangsang di tubuhnya, dan ada kekuatan yang tidak bisa dihancurkan tertanam di dalam hati, yang menjadi pusat tubuh roh. Dibandingkan dengan tubuh roh yang kuat, energi sejati Ye Chen jauh lebih lemah dan sangat kosong. Mengenai kekuatannya, Ye Chen juga memilikinya. Setiap bagian daging dan darah memiliki kekuatan, kecuali Raja Pemurnian Tubuh. Kekuatan semua orang lemah ini telah menjadi kekuatan pasif dengan kematian terbatas dan pemulihan terbatas. Tidak peduli apapun, tubuh roh tingkat ke-7 adalah tubuh roh tingkat ke-7, yang tidak ada bandingannya dengan tubuh roh tingkat 6. Promosi tubuh roh juga membuat Ye Chen mulai menyerang tingkat yang lebih tinggi. 1200.